Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memalingkan hati kita kepada keimanan, terhindarkan dari kesyirikan. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hidup kita penuh keberkahan di atas ketaatan dan membenci kemaksiatan. Sebagaimana kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengingatkan kita hakikat kehidupan, bahwasanya kehidupan ini untuk kita manfaatkan dalam ketaatan kepadanya sebelum ajal menjemput kita. Karena kematian hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghindar darinya. Sebagaimana yang telah dibacakan imam kita di rakaat pertama, bahwasanya kematian itu akan pasti dan pasti. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan betul-betul kata Allah, engkau akan dikembalikan, dikabarkan kepada Allah yang Maha mengetahui, yang Maha menyaksikan dari perkara yang gaib, dan akan mengabarkan kepada kalian atas segala amalan kalian. Jadi seluruh amalan kita di masa hidup itu akan dikabarkan oleh Allah, akan dinampakkan oleh Allah di mana kita habiskan di atas ketaatan kepadanya atau hal yang sebaliknya di atas kemaksiatan kepadanya. Dan di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan pertemuan kita dengan mengkaji kitab dari karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa tentang penyakit dan obatnya. Dan alhamdulillah kita telah menjelaskan dari 26 min adraril ma'asilil abdi fi dinihi wa dunyahu wa akhiratahu. Dari 26 akibat dari pelaku maksiat dalam agamanya, dari perkara dunianya dan akhiratnya. Dan kita kembali ingatkan bahwa yang ke-26 penulis mengingatkan kepada kita, al-ma'asi tat'ifu siyaril qalbi ila Allah wad daril akhirah, bahwasanya maksiat akan melemahkan perjalanan hati seorang hamba kepada Allah, kepada negeri akhirat, bahkan bisa memutus keterikatan hati seorang hamba kepada Allah disebabkan tertutupi dengan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan mempengaruhi hati. Setiap satu dosa akan diberikan satu noda hitam pada hati seorang hamba. Kalau sudah terlalu gelap, seorang hamba akan memandang yang jelek menjadi baik, dan yang baik menjadi jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di pertemuan kali ini penulis mengingatkan kepada kita dari akibat yang ke-27. Kata penulis, al-ma'azi tuzilun ni'am wa tahillun nakam. Sesungguhnya maksiat, kata penulis, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akan mengangkat kenikmatan dan akan mendatangkan kedengkian. Coba kita melihat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, terlebih khusus orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana negeri Sabak di Yaman, ketika Allah memberikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang sangat subur, sampai diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, sampai tempat mereka
Seandainya seseorang ingin memetik buah, tidak perlu memanjat ke pohonnya untuk memetik buah. Cukup menaikkan keranjang di kepalanya, kemudian dia berjalan di kebunnya, akan penuh dengan sendirinya disebabkan banyaknya buah-buah yang matang. Coba kita melihat negeri-negeri dari kaum Samud, kaum Ad, negeri Mesir. Negeri Mesir bagaimana dahulunya subur. Sampai dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwasanya negeri Mesir dahulunya sampai lebih 100 jenis anggur yang ditumbuhkan di negerinya. Akan tetapi ketika mereka melakukan kemaksiatan, maka kenikmatan tersebut terangkat. Akan tetapi, dan itu bisa mendatangkan, bahkan bukan hanya terangkatnya kenikmatan, tapi kata penulis watahillun nafam, akan mendatangkan pula kedengkian di dalam hati seorang hamba. Maka kata penulis, famazalat anil abdi ni'matun illa bidam, wala hallat bihi naqmatun illa bidam. Maka seorang hamba tidak mungkin terangkat kenikmatannya kecuali disebabkan dosa. Dan seorang hamba tidak mungkin akan lahir kedengkian di dalam hatinya kecuali itu pula disebabkan oleh dosa. Dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rafa'a bala'un illa bitaubatin. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak akan mungkin turun suatu bencana di suatu negeri kecuali disebabkan dosa, dan tidak mungkin akan terangkat suatu bencana. Bencana apa saja? Bencana yang menimpa agama seseorang, ekonomi seseorang, pola pikir seseorang, kesempitan hidup seseorang, itu tidak mungkin terangkat illa bitaubatin, kecuali dia bertobat kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima katabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah suatu musibah yang menimpa kalian dari musibah yang ada itu kecuali disebabkan oleh ulah tangan kalian, dan sungguh Allah telah mengampuni banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Dan kata Allah Azza wa Jalla di surah lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan mengubah suatu kaum dari kenikmatan menuju kepada kesesatan, menuju kepada kepedihan, kesempitan, sampai suatu kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kemudian kata penulis, fa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'amal lati an'ama biha ala ahadin, bahwasanya Allah mengabarkan tidak mungkin Allah mengubah suatu kenikmatan atas seorang hamba kepada dirinya kecuali dirinya sendiri mengubahnya. Fa yughayyiru ta'atullahi bi ma'siyatih, kecuali hamba itu mengubah dari ketaatannya kepada Allah menuju kepada kemaksiatan. Wa syukri bi kufri, kesyukurannya menjadi kekufuran. Wa asbabi ridahi wa asbabi suhuti, atau dia mengubah dari sebab-sebab yang menjadikan Allah ridho kepadanya, atau dia mengubah dirinya menjadikan Allah sebab-sebab murka kepadanya. Fa idza ghayyara ghayyira alaihi jazaa'u wa wifaqa. Kalau seorang hamba mengubah dari kekufurannya bukan menuju kesyukuran, tapi kesyukurannya menuju kekufuran, maka Allah juga akan mengubah pembalasannya sesuai dengan kadar amalan seorang hamba. Kata penulis, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Fa in ghayyara al-ma'siya bi ta'ah ghayyara Allahu alaihi bil uqubati bil afiyah. Maka seorang hamba ketika mengubah ketaatannya dengan kemaksiatan, maka Allah juga akan mengubah dari akibat dosanya dengan azab Allah, dari setelah dia diberikan afiat, wadzulli bil idzi, kehinaan setelah Allah memberikan kemuliaan. Ini yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik, yang diingatkan oleh penulis, yang bahwasanya di sebab yang akan didapatkan oleh pelaku maksiat yang ke-27 adalah disebabkan dosa dan maksiat seorang hamba akan terangkat nikmat darinya
dan akan mendatangkan kedengkian pada hatinya. Semoga pelajaran dan peringatan ini bisa kita pahami. Jikalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kekurangan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.